Film dimulai pada tahun 1952 di sebuah kastil, di mana ada dua orang biarawati yang sedang mencari sebuah pusaka untuk menghentikan iblis jahat yang telah meneror dan membunuh para biarawati di sana. Mereka adalah Suster Oana dan Kepala Biarawati yang merupakan suster terakhir yang masih hidup. Ketika Kepala Biarawati meminta Suster Oana untuk menunggu di luar dan mendoakannya, tiba-tiba sebelum ditarik oleh roh jahat, Kepala Biara memberikan kunci kepada Suster Oana untuk secepatnya lari dari tempat jadah itu. Not even God. Sesampainya di ujung kamar menara, Mbak Wana pun memutuskan untuk bunuh diri agar iblis tersebut tidak merasuki dirinya dan menjadikannya wanita yang suka joget-joget di TikTok. Forgive me, Lord. Keesokan harinya saat petugas GoFood bernama Prenci mengantar persediaan makanan, dia pun dikejutkan saat melihat Suster Oana tergantung tepat di depan pintu. Dan itu sangat menghororkan. Hi. Dan inilah The Nun tidak pakai E. King of clouds, let the bells begin. King of clouds, let the bells begin. Yeah. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, may the best man win. Scene berpindah ke Vatikan, di mana kita akan melihat seorang pastor yang khusus menangani kasus-kasus mistik bernama Bapak Burke, yang mana setelah kejadian tadi, dirinya diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. With your travel documents and contact information on demand. Tak sendiri, beliau akan ditemani oleh seorang suster yang belum verify alias belum disumpah bernama Irene. Tak ingin membuang waktu, Burke dan Irene pun langsung capcus ke rumah Frenchie untuk mengantarnya ke tempat kejadian perkara. Frenchie sendiri sebenarnya sering diteror oleh hantu di gereja tersebut dikarenakan pernah colai di sana dan selalu dimimpikan hal-hal aneh yang membuat hidupnya tidak tenang. Tiba-tiba, ternyata itu adalah Burke dan Irene yang baru saja datang untuk memintanya mengantarkan mereka. Mr. Thierry, we are here because of the nun you found at the Abbey. I had no idea. Never seen a nun out of her vestments. Dengan delman miliknya, mereka bertiga pun siap untuk berangkat. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, tiba-tiba kuda miliknya enggan untuk melanjutkan perjalanan karena berdasarkan mitos yang beredar, tanah tersebut adalah bekas wanita tanah jahanam. Sehingga mereka harus berjalan kaki untuk sampai di tujuan. If the grounds are still holy. Sesampainya di sana, Prenci pun menunjukkan mayat Suster Oana yang diawetkannya menggunakan boras di ruang pendingin untuk kemudian diperiksa oleh Bapak Burke. Body's twitching. Or is it enough? Di situ beliau mengambil kunci yang dipegang oleh si mayat lalu menguburkannya dengan layak. Dan di sini ada sebuah momen ketika Irene melihat sebuah lonceng lengkap dengan tali yang terikat pada peti, di mana itu merupakan budaya mereka untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Setelah itu, Frenchie pun menunjukkan lokasi dia menemukan mayatnya, di mana Burke merasa heran saat melihat bekas darah si mayat masih segar, yang padahal kejadian tersebut sudah terjadi selama beberapa minggu yang lalu. Tak ingin ambil pusing dengan itu, mereka pun langsung masuk ke biara untuk bertemu dengan suster kepala. Dan setelah sedikit perdebatan, akhirnya Bapak Burke dan Irene pun diizinkan untuk melakukan investigasi dimulai pada hari besok. Come back tomorrow and you will find the answers you seek.
Untuk itu, mereka pun pergi istirahat di penginapan biara dan Francis sendiri disuruh untuk pulang dan kembali lagi dalam beberapa hari ke depan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Francie dalam perjalanan pulang, sudah bisa ditebak bahwa seperti film horor pada umumnya, Francie pun mengalami kejadian horor di mana dia melihat seorang biarawati di tengah hutan untuk kemudian diikutinya. Dan disinilah letak kesalahannya, karena tiba-tiba ya, beruntung dia selamat dan segera pergi dari sana. Sementara itu, Bapak Burke dan Irene terlihat sedang makan malam dengan angin kacang, sangrai ikan teri, sambal terasi, dan di situ mereka saling curhat mengenai paranormal experience mereka yang sempat kolab bersama Awing 3GP. Setelah wareg, mereka pun terus bobo di tempat terpisah. Saat tepat tengah malam, Bapak Burke tiba-tiba terbangun karena mendengar suara radio yang menyala dan menyiarkan bodor Kang Ibing. Hingga saat beliau melihat penampakan seorang anak yang merupakan salah satu pasiennya dulu, beliau pun mengikutinya. Tiba di makam, mereka pun saling berhadapan dan tiba-tiba secara kebetulan Irene terbangun lalu mencari Bapak Burke yang menghilang. Dan jika diperhatikan lebih jelas, kita akan melihat seorang biarawati yang tadi kita lihat di awal, di mana hal itu akan menjadi sebuah clue dalam plot twist ini. Saat Irene masuk ke tempat peribadatan, tiba-tiba lagi anjing. Tak lama terdengar suara lonceng dan teriakan Bapak Burke, untuk itu Irene dengan cepat menghampirinya. Namun lagi-lagi terjadi fenomena mistis di mana semua bel motor lewat. Anjing, keras banget bangsat. Setelah beberapa video anjing ada gangguan, kesel aing. Parah anjir kenal potnya. Bagong. Tapi mana tadi aing? Poho deui aing. Aya deui wae. Oh, tak lama terdengar suara lonceng dan teriakan Bapak Burke. Untuk itu Irene dengan cepat menghampirinya. Namun lagi-lagi terjadi fenomena mistis di mana semua bel yang ada di makam seketika berbunyi. Ketika si hantu akan mengelabui Irene, dia pun bisa mengatasinya dengan mudah karena ternyata Irene memiliki kemampuan cenayang untuk dapat mengetahui lokasi di mana Bapak Burke dikubur. Saat Bapak Burke ditemukan beberapa buku yang merupakan jawaban atas semua fenomena yang terjadi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berdua pergi ke tempat peribadatan untuk menagih janji kepada kepala biara agar bisa bicara dengan para biarawati. Namun ternyata mereka tidak terlalu diterima oleh penghuni tempat itu.
Kemudian Irene meminta izin kepada Bapak Burke untuk pergi sendiri mencari suster kepala. Dan Burke pun mengiyakan permintaan dari Irene, namun sebelum berangkat, Burke memberikan kunci yang dia dapatkan dari mayat suster Oana. Saat Irene sedang berkeliling, tiba-tiba dia melihat seorang biarawati yang sedang memperhatikannya, lalu pergi mengikutinya. Terlihat di sana ada salah satu biarawati yang sedang khusyuk dan ketika Irene mencoba untuk menegurnya, seorang biarawati tiba-tiba mencegahnya karena ritual tersebut sangat sakral. The sister's praying shifts to maintain a constant vigil. I'm so sorry to have disturbed her. Please, follow me. Di tempat lain terlihat Prenci yang sedang minum di sebuah kedai di mana dia akhirnya mendapatkan informasi bahwa fenomena yang terjadi di desa tersebut adalah disebabkan oleh roh jahat yang ada di biara. Seketika dia teringat Bapak Burke dan Irene kemudian dengan cepat mengambil senjata dan memutuskan untuk kembali ke sana. Sementara itu Bapak Burke terlihat sedang menelaah buku-buku dari makam semalam dan menemukan fakta bahwa buku tersebut berisi tentang informasi mengenai sang Raja Neraka sekaligus nasabah Bank Mandiri, yaitu Falak, tidak pakai pondo. Irene sendiri terlihat sedang berbicara dengan salah satu biarawati, yang mana si biarawati ini menceritakan tentang sejarah kelam biara ini. Bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli sihir bernama Due Santakarta yang merupakan pemilik dari kastil ini, yang mana si penyihir ini kerap kali menculik dan membunuh beberapa penduduk untuk ditumbalkan dalam sebuah ritual. Hingga si penyihir tersebut terobsesi untuk membangkitkan sang Raja Neraka bernama Falak agar menapakkan kakinya di muka bumi ini. Dan buku yang ada di makam itu merupakan kunci dari ritual ini karena di sana terdapat tutorial untuk membangkitkan sang Raja Neraka yaitu Falak, tidak pakai pondo. Namun sebelum itu terjadi, ternyata pasukan gereja mengetahui tentang ritual si penyihir dan membunuhnya saat itu juga. Dan dengan darah Yesus Kristus, Falak berhasil ditahan dan terkurung dalam sebuah gerbang. Untuk kastilnya sendiri, karena biaya pembangunan kastil tersebut cukup lumayan seperti semen, batu bara, coran, dan segala macam purwadiksi harganya tidak sedikit, mereka pun memanfaatkannya untuk dijadikan biara yang mereka gunakan sampai sekarang. I've seen her stalking the hallways at night. We all have. Namun serangan bom pada Perang Dunia Kedua berhasil menghancurkan gerbang dan membuka kembali gerbang yang menahan Falak sehingga iblis itu berhasil keluar. Dan itulah kisah Falak yang sebenarnya. Karena terlalu malam akhirnya biarawati itu pun menyuruh Irene untuk tidur di salah satu kamar dan menguncinya. Bapak Burke sendiri akhirnya penasaran dengan tutorial di dalam buku tersebut hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk melihat lokasi gerbang Falak tersebut. It that concerns you. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan kepala biara yang mengatakan bahwa dia sudah terlambat. It's too late, Father, Sister Irene. Sementara itu Irene pun terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Tak lama terdengar sayup-sayup suara yang memanggil namanya. Dengan berbekal sebatang lilin dan coklat silver queen di sakunya, dia pun keluar untuk mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di sebuah lorong, Irene pun melihat sebuah pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Dan tiba-tiba selamat dari gangguan tersebut, Irene kembali dikagetkan dengan kemunculan biarawati yang tadi yang langsung menyuruhnya untuk pergi ke tempat berdoa. Go. Leave. Sesampainya di sana, para biarawati lain pun berdatangan dan mengelilingi Irene. Risih dengan hal itu, Irene pun berdoa hingga para suster terhempas dan langsung tewas saat itu juga. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta, tu moriremos. Di tempat lain terlihat Bapak Burke sampai di ruang pengiriman di mana dia sedang akan diserang oleh roh jahat, tapi beruntung datanglah Franci untuk menolong. Francie! Saat menghampiri Irene, dia pun menjelaskan bahwa dia sedang berdoa bersama para biarawati. Namun saat dilihat, di situ hanya ada satu biarawati yang sudah tewas, yaitu mayat si suster kepala. Dan tiba-tiba, Oh, Father. Put it down! Give it his face! Both the living and the dead on the That felt like an emergency. akhirnya terkuaklah fakta bahwa ternyata biara tersebut adalah biara mati yang tak terurus, di mana si Valak ini telah memanipulasi pikiran mereka agar seolah berada di biara sungguhan, untuk kemudian akan mendoktrin mereka dan menyesatkan seluruh umat manusia melalui Irene dan Bapak Burke. Faktanya, Suster Oana yang tadi kita lihat di awal yang gantung diri itu, masih ingat kan? Ternyata dia bukanlah biarawati yang terakhir, karena masih ada satu biarawati lagi di mana si biarawati ini lebih memilih untuk menyerahkan jiwanya kepada Valak daripada bunuh diri, sehingga hal itu menjadikan dirinya sebagai tumbal yang membangkitkan Valak dari neraka. Setelah semua terkuak, mereka bertiga pun dengan cepat pergi ke terowongan katakombe untuk mengambil darah Yesus Kristus, dengan maksud untuk mengembalikan Valak ke habitatnya. Dengan sedikit teka-teki ala film Da Vinci Code yang diperankan oleh Tom Hanks, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan darah Yesus Kristus. The blood of Christ. Ketika akan pergi ke gerbang Valak melalui lorong gelap itu lagi, mereka bertiga kembali mendapatkan gangguan mistis dari sang Valak, di mana Irene dirasuki oleh Valak hingga terjadi pertarungan antara Franci dan Irene. Just as you failed everyone in your life. Tomorrow. Namun sebagai salah satu tokoh utama yang selalu mengikuti skrip sesuai arahan sutradara, Irene pun berhasil mengalahkan Valak dengan menyemburnya menggunakan darah Yesus Kristus. Saat semua selesai dan mereka akan pulang, terlihat lambang salib terbalik tertera pada leher Franci, di mana itu adalah tanda bahwa Valak belum selesai dan masih ingin tampil di sequel film selanjutnya. 20 tahun kemudian. Get it when I get back. Kita akan diperlihatkan Ed dan Loren yang sedang mengusir roh jahat di dalam diri Franci, yang ternyata itulah awal keterkaitan Valak dengan film The Conjuring. Tamat, ending yang cukup memfalakkan. Hihihihi, hidup Valak. Secara keseluruhan filmnya cukup horor, walaupun taraf horornya tidak sehoror film The Conjuring dan masih lebih jumpscare-an The Conjuring sih sebenarnya. Maka dari itu saya sarankan kepada Mbak Valak bahwa jika ingin bersolok karir, mohon dipertimbangkan dulu, karena tanpa adanya sosok paranormal seperti Ed dan Loren, Anda hanya mbak-mbak hantu biasa yang ya berpakaian sopan dan tertutup. Yang membuat The Conjuring horror itu justru karena adanya keluarga lemah yang diteror terus ditolong oleh paranormal, dan muncullah Anda sebagai tokoh jahatnya. Tolong dengarkan Mbak Valak. Jika tidak ada aspek tadi, kalaupun kekeh mau bikin film sendiri, coba Anda gabung di film The Amazing Bulk. Mungkin akan lebih menaikkan rating. Jadi di Amazing Bulk.
Tapi secara keseluruhan cukup menegangkan sih. Tapi untuk alurnya masih terasa kurang dibandingkan film-film horor lain. Overall good job lah buat Valak. Semoga Valak semakin sukses dan karirnya semakin naik daun. Itu saja, saya John beserta jajaran petugas Liang Lahat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Daki Kim Jung On. Valak, Valak, kenapa Valak kamu tidak fondo? Hei, Valak fondo. Guys, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kali ini saya sudah makan sebelum rekaman karena saya lapar sekali tadi. Perutku kencot. Tidak teriak-teriak, cacing di dalam perutku ini sudah teriak-teriak. Saya nggak tahan. Sebenarnya kalau makan sebelum rekaman itu akan mempengaruhi suara ya. Karena minyak-minyak bekas yang ada lemak jenuhnya itu bisa menempel di tenggorokan, menghasilkan suara saya menjadi tidak selembut biasanya. Salah tadi. Saya goreng telur pakai minyak bekas sih. Lemak tak jenuhnya kan jadi gimana gitu efeknya. Coba dengarkan saya merokok apa ini ya. Woi, kedengeran gak ada creknya? Ese jahange. Ese in Sunda is anjing is apa ya, ngegantung de anjing de apa ya de bulat. Saya mau mandi dulu terus modal. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan santuy, sebat dulu, having fun, dan selalu gembira setiap hari. Masih bersama saya John, sampai jumpa. Kan udah tadi ya kata-kata itu. Yaudahlah, udah ya. Bye.